Mohonkan ya Allah. Mohon ya Rabb. Ibu saya mengandung saya dalam lelahnya ya Allah. Bertarung dengan kematian ya Rabb. Ayah saya mencari peluh keringatnya untuk memberikan kebaikan bagi saya saat tumbuh ya Rabb. Saya mohon kepadamu ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah. Agar saya dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Mohon ya Allah berikan jalan supaya keduanya dapat hidayah. Engkau satukan kami dengan kehendak-Mu di dunia ya Rabb. Engkau satukan di kami ya Allah. Engkau tetapkan dia jadi ibu saya ya Allah. Engkau pilih dia jadi ayah saya ya Allah. Engkau satukan saat di dunia ya Allah. Maka mohon ya Rabb, jangan pisahkan kami saat di akhirat. Ya Allah, satukan kami saat di akhirat seperti Engkau satukan kami saat di dunia. Saya tidak kuat ketika melihat air mata ibunda saya dibawa ke dalam neraka. Saya tidak kuat ketika dipisahkan dengan ayahanda saya ya Allah. Jika dengan semua usaha saya ini ya Rabb, saya sudah tahajud, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah memohon putus harapan, tidak juga Engkau kabulkan, maka mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepada-Mu. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil pertanyaan yang dari web dulu. Saya mengenal Islam bukan dari orang tua, karena ibu Kristen Protestan, bapak agnostik. Ya. Agnostik itu apa? Tidak mengenal Tuhan. Baik. Mendekat kepada ateis gitu ya. Bapak agnostik, namun sejak kecil kebetulan lingkungan dan teman-teman main muslim. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah sudah mengaturnya dengan kadar yang tepat sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Tidak ada yang kebetulan. Walaupun kedua orang tua seperti itu, mereka memang tidak memaksakan anaknya untuk memilih keyakinan tertentu. Singkat kata, hingga saat ini proses pencarian ilmu, saya melihat kajian demi kajian. Singkatnya, saya sudah melakukan pendekatan dengan memberikan buku sebagai bacaan, mengajak diskusi dan datang kejadian. Mohon bimbingan bagaimana caranya menjadikan orang tua saya rindu dan bermimpi bisa ibadah bareng satu keluarga. Intinya orang tuanya masih, kalau saya baca dari suratnya, masih belum muslim ya, ibundanya dari Protestan, kemudian bapaknya agnostik, tidak memaksakan ia, dan ia dengan melihat kajian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mendapatkan hidayah Allah dan memutuskan untuk masuk Islam. Ya, beliau sudah berusaha untuk menjelaskan pada orang tuanya, lalu bagaimana cara meyakinkan supaya sebelum kiranya wafat salah satunya bisa mendapatkan kenikmatan hidayah. Teman-teman sekalian, kita bermohon, berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kawan yang bertanya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mimpinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengabulan yang terbaik insyaallah. Baik, yang pertama, Quran surah ke-31 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Yang kedua, Quran surah ke-29 ayat ke-69. Yang ketiga, Quran surah ke-16 ayat 125. Ayat 125. Baik, kita mulai Quran surah ke-31 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang ada kondisi didapati seperti Al-Quran sampaikan, dan bila Al-Quran sudah menyampaikan tidak akan pernah keliru penyampaiannya. Lihat kalimatnya, ada orang yang sudah masuk Islam dari kalangan anaknya, Al-Quran menyebutkan orang tuanya dia belum muslim. Maka bagaimana sikapnya? Perhatikan kalimatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua yang berbeda keyakinan itu memaksa Anda untuk mengerjakan amalan-amalan yang menyimpang dari ketentuan Islam, misal mengajak syirik kembali, memaksa untuk mengerjakan satu hal yang dilarang, maka fala tuti'huma, Anda bisa menolak itu dengan cara yang lembut. Jelas ya? Perhatikan, kalimatnya menggunakan kata ta'ah, padahal biasanya kata ta'at itu hanya ditujukan kepada Allah dan Rasul. Ati'ullaha wa rasul. Ati'ullaha wa rasul. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula. Ati'ullah, ati'ur rasul. Quran surah ke-4 ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Jadi taat selalu disandingkan dengan Allah. Jadi ketika Anda, maaf ya, menghindari segala hal yang menyimpang dari ketentuan Allah,
itu sama dengan nilainya, cepatnya Anda merespon meninggalkan itu, nilainya sama dengan cepatnya Anda mengerjakan satu ibadah. Ada pesan dalam Al-Quran, Anda merespon ibadah dengan cepat dalam arti menunaikan perintah Allah, secepat itu pula Anda merespon dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Maka cepatnya Anda merespon segala hal yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkannya, disitulah kadar ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat taat digunakan dalam dua hal. Pertama, taat dalam mengerjakan kebaikan. Misal, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Anda cepat sisihkan aktivitas, tunaikan untuk ibadah. Maka ketika Anda merespon dengan cepat ketentuan ibadah, ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang meningkat. Nah, hal yang sama terkait dengan maksiat. Ketika Allah meminta Anda meninggalkan maksiat, fala tuti'huma, kalimatnya menggunakan fa. Fa. Saya sandingkan begini supaya lebih paham. Untuk urusan ibadah yang sifatnya terkait dengan menunaikan perintah, maka ini bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah. Responnya menggunakan fa. Dalilnya Quran surah kedua ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat, Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, mereka ingin mencariku, katakan kepada mereka, jangan cari lelah dengan itu semua. Aku dekat. Aku dekat. Dan lihat, jika hamba ini membutuhkanku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan itu, kapanpun dia minta. Kalau ingin cepat dikabulkan, maka responlah seruanku. Seruan yang dimaksudkan tunaikan ibadah. Nah, ketika Allah meminta kita merespon untuk menunaikan ibadah, kalimatnya menggunakan fa. Fal